memang yang sekarang sedang ramai terkait dengan apa namanya, ya ada rumor bahwa sekolah katanya ditarik istilahnya retribusi parkir, sedangkan katanya anak sekolah apa namanya untuk biaya sekolah aja kan tinggi, sekarang ditarik lagi gitu. Sebetulnya kalau kita lihat itu parkir di sekolah itu kan sebetulnya sudah berjalan di mana-mana gitu ya. Sudah berjalan sejak lama. Sejak lama semuanya gitu. Ada muncul berita bahwa sekolah-sekolah akan ditarik parkir oleh Dinas Perhubungan, akan jadi rancu. Ini dasarnya dari mana? Kalau misalkan sekolah tidak mengusulkan, kalau misalkan sekolah tidak melaksanakan kegiatan perparkiran, dasar hukumnya apa masuk ke sana, saya tanya. Yang ada kan kita dipidana, Bapak. Kalau di target sih sebetulnya sesuai dengan yang ya saya pas baru ya masuk ke Disub ini, ternyata ini tinggi sekali gitu, 6,1 M. 6,1 M dalam setahun dari parkir. Jadi setelah administrasi dari Disub lengkap, Pak Kadisub menandatangani, ini persyaratan dibawa ke DPM PTSP. Nah, nanti di verifikator di situ. OSS 1 data, baru di approver, di print keluar Pak Deden nih ngelola parkir. Jadi dia punya satu sertifikat dari DPM PTSP, perizinan by desanya dari kami. Inilah yang tidak pernah dilakukan, Bapak. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Kalau melihat dari jumlah, itu kan ada 206 titik lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam. Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Malam ini, pemirsa, kita akan bahas isu yang aktual, yang lagi rame, pemirsa, yaitu Kuningan Caang. Bukan ya? Bukan. Ada topik. Jadi, pemirsa, sengaja malam ini kita hadirkan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Beni, lalu Bapak Kadapi, beliau Kabid Prasarana ya, prasarana dan parkiran. Kemarin lagi rame ini kayaknya nih Pak Kadis, parkir di sekolah katanya gitu kan. Parkir di sekolah, kasihan anak-anak sekolah. Kalau misalkan dikasih bekal 10.000, buat parkirnya 2.000 katanya gitu kan. Seperti itu, Pak. Barangkali bisa dijelaskan, bisa diluruskan agar semua publik gitu, publik tidak salah memahami masalah ini, Pak Kadis. Mangga, Pak Kadis dulu, Pak Kabid dulu ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Memang yang sekarang sedang ramai terkait dengan apa namanya, ya ada rumor bahwa sekolah katanya ditarik istilahnya retribusi parkir, sedangkan katanya anak sekolah apa namanya untuk biaya sekolah aja kan tinggi, sekarang ditarik lagi gitu. Sebetulnya kalau kita lihat itu parkir di sekolah itu kan sebetulnya sudah berjalan di mana-mana gitu ya. Sudah berjalan sejak lama. Sejak lama semuanya gitu. Jadi Pak Kadis belum menjabat di Subun itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, cuman memang kita awalnya, misalnya kita kan sedang berusaha untuk menata perparkiran ini ya, misalnya di Kabupaten Kuningan dalam rangka menertibkan terkait dengan administrasi. Karena selama ini yang saya tahu memang untuk masalah administrasi ini memang belum dikatakan belum sesuai dengan aturan lah gitu ya. Si juru parkir tidak mempunyai surat tugas gitu. Ada juga yang lama, terus kaitan dengan sistem apa namanya kontrak dari pengelolaan parkir sendiri juga tidak jelas, terkait dengan izin pengelolaan parkir juga tidak jelas kan. Kalau namanya pengelolaan parkir ini kan ada syarat-syarat yang harus ditempuh gitu. Nah, pada saat kita menata gitu ya, misalnya di semua potensi parkir yang ada di Kabupaten Kuningan, nah muncullah ada inisiatif, mungkin inisiatif dari sekolah SMP 1 Maleber datang ke kami untuk meminta
izin pengelolaan parkir, yang mana memang sebetulnya di sana sudah berjalan gitu, bahwa parkir itu sudah berjalan, cuman mereka ingin memperluas lahan parkir yang di sekolahnya untuk dimanfaatkan parkir siswa. Ya daripada istilahnya katanya kan banyak siswa sekarang ini banyak yang parkir di luar sekolah di mana-mana liar gitu. Nah, makanya inisiatif sekolah melalui komite khususnya SMP 1 Malebir ini ingin menampung anak-anak siswa itu daripada udahlah di dalam sekolah saja gitu. Nah itu juga komite ini berdasarkan hasil musyawarah dengan murid wali murid, izin dari desa selaku pemilik lahan gitu. Nah dia ingin izin gitu secara resmi. Ya izin pengelolaan parkir ini kan akhirnya kita yang mengeluarkan pengelolaan parkir itu kan kita yang mengeluarkan IPP-nya, ada persyaratannya. Jadi akhirnya setelah ada permintaan kita turun ke lapangan beserta Pak Hafid dengan stafnya untuk melihat istilahnya lokasi yang akan dijadikan parkir siswa sekolah tersebut. Akhirnya kita ukur gambarnya dan sebagainya termasuk keselamatan nanti pada saat parkirnya tersebut gitu kan harus ada P3K, ada pemadam kebakaran dan sebagainya gitu. Nah, sistem pembagiannya juga memang komite inisiatif dia ingin mengelola itu karena pertama mengamankan anak-anak sekolah, terus keduanya juga dia juga menarik itu tidak akan secara langsung karena ada kriteria kata mereka itu kalau komite. Jadi bagi yang tidak mampu dia tidak akan ditarik. Bahkan ada yang ini hanya mampu 1.000 ya 1.000 gitu. Jadi nanti hasil pengelolaan tersebut selain untuk kesejahteraan mungkin yang ngelolanya juga ada kontribusi ke sekolahnya, misalkan rehab musola ataupun masjidnya gitu, toilet WC-nya gitu ya di sekolahnya gitu. Jadi minimal termasuk juga dia ingin kontribusi juga ke PAD-nya, ke Pemdanya sehingga dengan permohonan itu kami turun ke lapangan kita ini gitu. Jadi ada rumor bahwa siswa sekolah akan ditarik oleh Dishub untuk retribusi parkir untuk PAD dan sebetulnya tidak seperti itu gitu. Kami tidak akan memberikan retribusi kepada sekolah-sekolah enggak gitu. Itu mah tergantung silakan dari sekolahnya. Kalau sekolahnya ingin melegalkan pengelolaan parkirnya, maka kita turun. Kalaupun tidak, kami itu tidak akan turun. Tidak ada. Ya. Ini justru apresiasi kepada SMP 1 Malebir gitu ya. Dia berkeinginan resmi, jangan sampai dikategorikan yang dia pungut ini dianggap liar gitu. Karena kemarin juga kami pada saat turun ke lapangan dari saber pungli dan pikot turun ke lapangan. Sejauh mana si juru parkir ini apakah mempunyai surat tugas, apakah sudah resmi dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh ketakutan ingin resmi gitu. Berarti baru yang mengajukan baru SMP 1 Malebir saja. Iya. Dan kalau misalkan kita gali dulu mungkin ya Pak ya, SMP 1 Malebir. Itu lokasinya di sekolah berarti kan? Di sekolah, iya. Berarti kalau seperti itu Pak, kalau nanti diizinkan terbit IPP ya Pak ya, jadi izin penyelenggara parkir gitu ya, berarti itu masuknya retribusi ke Pemda ya? Iya. Dan itu besarannya sudah ada estimasi Pak, berapa Pak? Ada pembagiannya Pak Kabir? Ada pembagiannya. Nanti secara teknis dijelaskan. Oke. Itu untuk SMP 1 Malebir. Dan ini kan isu di luaran yang akhirnya dari satu sekolah tersebut nih Pak. Jadi kan melebar gitu. Jangan-jangan di setiap sekolah seperti itu gitu kan. Dan nanti Dishub akan melakukan itu. Jadi memungut PAD dari receh gitu kan ya. Kesannya kan seperti itu ya. Gimana tanggapannya nih Pak Kadis? Ya justru saya juga ini ya dikatakan heran. Ya herannya tuh gini misalnya. Selama ini kan banyak istilahnya yang ngelola parkir ya, yang sedang berjalan itu sebetulnya kan selama ini apakah mereka sudah punya izin pengelolaan parkirnya, terus retribusinya juga apakah ada istilahnya apakah surat tugasnya atau juru parkir dan sebagainya itu jadi kan di sana gitu. Toh kenapa pas sekarang ada inisiatif yang ingin meresmikan melegalkan justru jadi dia rame gitu. Tidak resmi kalau gitu ya. Terus masalah yang dipinta katanya untuk bayar retribusi parkir siswa sebetulnya mereka juga sudah berjalan. Sudah berjalan. Cuman kan nggak jelas itu pengelolanya seperti apa. Tapi rata-rata angkanya 2.000 ya Pak ya.
Ya, yang ini 2.000 per siswa per hari gitu kan? Ya, ya, Satu informasi parkir. katanya di lapangan tuh seperti itu. Ya, artinya mau legal ataupun ilegal, siswa mah tetap bayar. Tidak juga. Ya tergantung si pengelola yang ngelolanya gitu. Kan selama ini kan banyak kan dikenakan tarif anak-anak sekolah bayar parkir untuk ya nyimpen motor ya dia bayar gitu. Kan itu. Cuman pengelolanya itu resmi atau tidaknya kan itu harus dipertanyakan gitu. Izinnya ya, Komandan. Surat izinnya tuh gitu. Ya, ya artinya berizin ataupun tidak berizin sebetulnya siswa itu sudah membayar gitu 2.000 per hari Ya, itu karena ya. titip motornya itu dia. Karena titip motor, ada yang lokasinya di sekolah, Ah, ada yang lokasinya mungkin Di rumah luar pribadi. sekolah, Ya. yang mereka bisnis parkir mungkin Iya. atau seperti apa itu. Maksudnya gini, kalau seperti ini mendingan semua dilegalkan aja kalau gitu atau gimana Pak? Ya. Ya sebetulnya sih kalau secara ini bagusnya sih dilegalkan ya, karena apa? Karena kan jangan sampai penarikan retribusi parkir ini dianggap bahwa itu pungutan liar. Kan ada undang-undang dan ini terkait dengan pungli itu kan. Makanya saber pungli sekarang turun tuh karena jangan sampai ada pungutan istilahnya retribusi contoh di parkir ini dianggap istilahnya mah ilegal, dianggap pungutan liar gitu. Makanya ya sebaiknya sih sebetulnya kita ya supaya tidak dianggap pungutan liar ya dilegalkan saja gitu, supaya jelas pengelolaannya, resmi pengelolaannya, terus peruntukan juga kemana-kemana juga kan bisa jelas gitu. Pak, kalau sebetulnya target PAD dari parkir berapa sih Pak per tahunnya Pak? Ya kalau di target sih sebetulnya sesuai dengan yang ya saya pas baru ya masuk ke Disub ini ternyata ini tinggi sekali gitu, 6,1 M 6,1 dari M parkir dalam gitu. setahun dari Sedangkan parkir. kalau misalkan kita melihat potensi di lapangan sebetulnya tidak sampai Hanya 1,5 dan hanya 1,5 lah gitu ya. sampai 2 miliar. 1,5 potensinya maksudnya. Ya, Oh, potensinya ini gitu. 6,1 ya. 6,1. Itu teh retribusi bukan pajak kan ya? Retribusi. Retribusi aja. Iya. Karena pajak langsung ke Beda lagi ke Bapenda ya. Iya, ke Bapenda gitu. Pantesan gitu targetnya tinggi-tinggi ya Pak ya. Pantesan stadion di tiket gitu kan seperti itu. Ya bukan, jadi kasihannya di para pengelola parkir, juru parkir yang di lapangan, karena satu lahan parkir kalau misalkan suatu ditargetkan sesuai dengan yang target yang diinikan harus 6, bisa saja sekian kan mereka juga kan penghasilan per hari itu kan tidak sampai segitu. Kalau misalkan salah satu lokasi kita targetkan harus 200 juta. Nah, sedangkan kenyataan kan paling hanya mencapai misalkan taruhlah misalkan 100 juta misalkan gitu ya. Itu juga 1 juta nggak bersih untuk psikolognya, untuk segala macam gitu kan, kasihan mereka juga gitu. Nah Pak, kalau ini di Pak Kabin mungkin ya Pak Kabin. Siap. Perbedaan antara kalau misalkan lokasinya di sekolah dengan lokasinya di luar sekolah seperti apa tuh? Siap. Izin, Komandan. Terima kasih Kang Deden dan seluruh penonton Kuningan Mas ya. Jadi yang perlu dipahami bersama dulu adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam menentukan struktur tata kelola baik itu organisasi besar apalagi pemerintahan itu harus berawal daripada baca. Nah, kami baru berusia 6 bulan. Kepala Dinas Perhubungan, komandan kami Pak Haji Beni baru 8 bulan. 8 Nah, kami di tataran tengah selaku kepala bidang prasarana dan perparkiran bertugas karena kami ini administrator, artinya kami mengkaji harus seperti apa untuk biar khususnya di perparkiran ini normal. Normal itu dikatakan by design. Nah, sehingga kami melakukan perubahan. Perubahannya itu apa? Tata kelola administrasi. Perlu sedikit menjelaskan, mohon izin Komandan. Pasca setelah terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di situ turun PP nomor 5
tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko. Di mana ini adalah ranahnya adanya di DPM PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Nah, dari undang-undang yang tadi terbit juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam PP 35 tahun 2023 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kuningan per tanggal 2 Januari 2024 memiliki peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Ya. Perdanya Perda nomor 4 tahun 2024. Nah, dari sinkronisasi itu, Pak Deden, kami kan berada di bawah Kementerian Perhubungan nih, ceritanya. Ya, Permenhub itu mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2022 yang diganti oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2023 tentang apa? Tentang pengelolaan izin berbasis resiko sektor transportasi. Jadi di situ diatur lalu lintas harus bagaimana, ini bagaimana dan seterusnya. Nah, di dalamnya itu ada teknis pengelolaan perparkiran. Oke. Itu dasar yang pertama. Kedua, apa yang barusan tadi komandan kami jelaskan itu memang betul. Kami ini sedang melakukan pendataan terhadap leading sektor yang mengelola perparkiran di Kabupaten Kuningan, baik setelah kami masuk ataupun sebelum kami masuk. Tujuannya apa? Agar kami punya database. Walaupun itu ranahnya pajak parkir yang ada di Dinas Bapenda ataupun di kami retribusi. Ceritanya bukan itu dulu, Bapak. Nah, setelah kami turun ke lapangan, banyak sekolah-sekolah yang sudah melakukan aktivitas pengelolaan perparkiran. Itu yang pertama kan. Yang kedua, banyak juga rumah-rumah yang dijadikan sektor usaha perparkiran. Nah, balik lagi ke regulasi yang satu, pertanyaan kami sekarang adalah, mereka punya nggak izin perparkirannya? Kan itu. Nah, kami sudah melakukan komunikasi dengan Bapenda. Kami nanya, izin Pak Kepala Bapenda dan kawan saya juga Pak Diki dan lain sebagainya, ketika Bapak melakukan penarikan pajak parkir, dasarnya dari mana? Mereka jawab, ya kan, dasarnya adalah dari WP-nya, wajib pajaknya. Contoh tadi Kang Deden sekarang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Lahan rumah Pak Deden dijadikan tempat parkir. Nah, Pak Deden daftar ke Bapenda sebagai WP. WP atas apa? Ngelola parkir. Yang saya pertanyakan adalah, yang kami pertanyakan atau Pak Kadisu pertanyakan, Dinas Perhubungan pertanyakan, izin Pak Deden mana? Paham nggak sampai situ, Pak? Iya, ya. Berarti Bapenda mendukung ilegal. Bukan mendukung, bukan mendukung ilegal, Pak. Jadi konteksnya gini, Pak. Kita geronkan, kita harus satu pemahaman dulu. Kita bicara by design, saya bilang tadi. Dari struktur itu kami mengajak melalui pimpinan kami, Pak Kadisub, ayo SKPD pengampu PAD khusus pajak parkir dan retribusi parkir, mari kita bahu-membahu, Pak. Contoh misalkan, katakanlah Pak Deden, sekarang kan ini waktu mau habis nih, katakanlah perpajak. Kami dari pihak Dinas Perhubungan turun bareng-bareng dengan Bapenda. Nah, kita survei bareng-bareng, oh ini potensinya ternyata sekian ratus juta. Kendati pun di ujungnya ini adalah sektornya pajak parkir, kami punya data untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak Bapenda menentukan besaran pajak parkir. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, perlu dipahami juga kami mau melakukan tertib administrasi dalam hal ini. Karena kebanyakan sekolah-sekolah yang sekarang digunakan untuk lahan parkir, mereka kan bayar pajak parkir, ya kan? Nah, sementara lahan yang mereka gunakan adalah lahan milik pemerintah. Iya. Nah, mereka punya kewajiban harus juga setor retribusi parkirnya. Dasarnya dari mana? Undang-undang yang tadi. Bukan berarti kita memberatkan sekolah, tidak, Pak. Kenapa? Karena mereka mau berusaha melakukan kegiatan aktivitas perparkiran. Kalaupun mereka keberatan, jangan lakukan usaha perparkiran, selesai kan? Kan seperti itu. Satu pajak, dua retribusi, tiga administrasi. Ayo kita tentukan bareng-bareng. Sehingga apa? Misalkan tadi katakanlah sektor retribusi parkir 6,1, logik atau enggak nih berdasarkan potensi gitu loh maksud saya, Pak.
Nah, kemudian yang Gede selanjutnya, banget ya 6,1. 6,1 itu pertanyaan kami kan, kami juga tidak perlu menyalahkan siapa dalam hal ini. Ya karena kan sekarang kondisinya lagi prihatin ya Pak ya. Betul, Jadi Pak. lagi apa sih istilahnya Pak? Tunda bayar, tunda bayar. Ya, Kan dinas-dinas juga ada pemangkasan 70% ya, Ya. kecuali Setda ya. siap. Nah, mohon izin dilanjutkan kemana? Nah, dari sektor yang tadi. Nah, jadi sehingga gini ada, dan yang saya lucunya, Ya. ada muncul berita bahwa sekolah-sekolah akan ditarik parkir oleh dinas perhubungan, akan jadi rancu. Ini dasarnya dari mana? Kalau misalkan sekolah tidak mengusulkan, kalau misalkan sekolah tidak melaksanakan kegiatan perparkiran, dasar hukumnya apa masuk ke sana, saya tanya. Yang ada kan kita dipidana, Bapak. Iya. Kan harus ada permohonan. Berarti ajuan dulu dari Iya. sekolah. Nah, perlu saya jelaskan sedikit juga Komandan, mohon izin. Dari PP 5 2021 tadi tentang perizinan berbasis resiko satu data, satu pintu, kan sekarang disepakati OSS manajemen kerja berbasis resiko. Teknis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadisub. Jadi berkaitan dengan parkir, jangan hanya berpikir tentang ini duit masuknya kemana, tidak Pak. Ya. Harus dipikirkan juga keselamatan pengunjung seperti apa, keamanan pemilik motor seperti apa, Ya. ketika motor di lahan parkir itu kebakaran sudah tersedia atau belum, atau ketika pengunjung pingsan kotak P3K ada atau tidak. Ya. Kan ini by design saya bilang. Hilang enggak gitu. Hilang atau enggaknya kan ini adalah kewajiban. Apa dasarnya Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik. Ya. Itu satu. Yang kedua, Pak Deden mohon izin. Dari Permenhub 13 tadi tahun 2023, PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan itu. Jadi ketika seseorang akan melakukan kegiatan perparkiran, tempuh perizinannya kepada Dinas Perhubungan. Ya. Dengan berbagai persyaratan, kita survei dan lain sebagainya. Itu tidak selesai sampai di situ, Pak Deden Punten. Jadi setelah administrasi dari Disub lengkap, Pak Kadisub menandatangani, ini persyaratan dibawa ke DPM PTSP. Nah, nanti di verifikator di situ. OSS 1 data, baru di approver, di print keluar, Pak Deden nih ngelola parkir. Jadi dia punya satu sertifikat dari DPM PTSP, perizinan by design-nya dari kami. Inilah yang tidak pernah dilakukan, Bapak. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Emang kayak gimana dokumennya? Ini kayak Siap. Ada nih, Pak. biar masyarakat jadi paham. Siap. Ini kan bagian edukasi juga ya, Izin, Pak. ya. Mohon izin, ini saya seizin daripada pimpinan. Jadi atas dasar undang-undang yang tadi, Ya. Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran Pedoman teknis ya. tahun 2024. Ini dokumennya. Jadi ketika si pemohon yang sudah melakukan kegiatan atau baru, dia harus baca dulu ini, pahami dulu. Jadi di dalamnya ini bagaimana satuan ruang parkir, kemudian bagaimana cara menghitung potensi, Ya. potensi retribusi atau pajak parkir, kemudian sempadan jalan, tidak boleh masang atau parkir mobil dekat hidran pemadam kebakaran. Ini semuanya by design, Pak, dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Ini dokumen yang setahu kami tidak pernah dibuat. Oh, belum pernah. Ini ada juga ya. Siap. Ini perintah dari Permenhub, Bapak. Iya. Kan begitu. Setelah itu turun dulu kajian teknis, Pak. Ini kajian teknisnya. Pak Kadisub sudah buat. Ya. Nah, dari situ baru keluar. Inilah dokumen yang nanti harus dipenuhi oleh si calon pemohon. Dokumen administrasi dan teknis perizinan pengelolaan lokasi perparkiran di Kabupaten Kuningan tahun 2024. Kan begitu. Nah, di sini diceritakan, Deden, kalau untuk perseorangan apa saja yang harus dipenuhi Syaratnya ya. syaratnya. Kemudian ya perseorangan. Kemudian untuk perusahaan persyaratannya apa saja. Iya. Dan kemudian di sini sistem mekanisme prosedurnya di sini dijelaskan. Jadi ketika data masuk, dikelolanya seperti apa, kami turun ke lapangan, dan di sini dijelaskan, Pak. Nah, setelah pemohon memasukkan seluruh persyaratan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan izin pengelolaan perparkiran, langsung dimasukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan untuk dilakukan input database perizinan berbasis elektronik.
Oh, Jadi di sini secara teknis pengelolaan sudah diceritakan Pak Deden. jadi Termasuk pola tarifnya Pak Deden punten. ya Nah, ini udah ada semua sesuai regulasi. Jadi bukan apa kata disu. pinjaman Iya, sudah ada semua. peraturan ya. Peraturan. Per bukan- Menhub ya. Gitu, Bapak. Ya artinya berarti sebelum ke DPM PTSP ini harus ditempuh gitu, Iya dong. persyaratan ini Betul, ya. betul, Ya, ya. betul. Ya, artinya Jadi salahnya sebelah mana dinas perhubungan? salahnya istilah satu pintu berarti Pak. Harusnya banyak pintu. Nah, enggak lah. Pelayanan terpadu satu pintu gitu loh maksudnya. Kalau banyak pintu jadi anti gitu. Izin komandan itu sedikit teknis. Ya berarti kan ini kalau melihat dari penjelasan ini berarti kan hati-hati ya Pak ya. Sangat. Hati-hati dan demi kenyamanan juga ya Ya. pengendara yang akhirnya nanti kenyamanan dan keamanan motornya itu kan terjamin ya Pak ya. Ya. Karena izinnya juga legal. Ya. Iya, Nah kalau sekolah ke depannya nih Pak kan baru satu siap. SMP 1 Maleber. Tidak akan menyisir apa ya artinya berinisiatif tuh di subtim misalkan turun ke bawah kan banyak tuh sekolah tuh yang sudah menyelenggarakan parkir Izin menjawab, Pak. atau memang nunggu aja gitu. Mohon izin Bapak, tadi di awal sebelum podcast sudah saya sampaikan. Hmm. Kalau kita mau buka-bukaan, hayuk. Gas-gasan, hayuk. Yang penting saya diizinkan oleh komandan saya. Jauh-jauh hari sejauh itu, Adeden, kami sudah melakukan survei. Makanya kenapa? 6,1 miliar ini dasarnya dari mana? Dilakukan survei? Enggak. Ini kami sudah survei, Pak. Ini hasil survei kami loh, Pak. Survei ke Tiap titik lokasi khusus parkir. Parkir-parkir. yang tadi ya. Ya. Jadi Ini tuh ada lokasi parkir tepi jalan umum, ya lokasi parkir insidentil, lokasi parkir khusus. Nah, yang sekolah-sekolah ada di sini Pak Deden, ranahnya. Mohon izin, komandan. ada Alfamart juga ya, Ada. sate bomber tuh. Oh, ada banyak, Pak. Ini saya bagi beberapa dapil. Nah, sekolah-sekolah itu, Pak Deden, ini masuknya kategori di sini. Oh, Ini regulasinya loh, ini undang-undang. kawasan daya tarik wisata dan parkir insidentil dengan kategori insidentil ya. Pak. Iya, karena parkir ini kan di sekolah itu kan dia tidak tidak setiap waktu Pak Deden. Jadi dia masuknya ke parkir insidentil. Ranah pendidikan, ranah olahraga, ranah otomotif ada semua Pak di sini. Jadi ketika pertanyaan Pak Deden, seizin pimpinan kami sudah melakukan mobile Pak. Bahkan di Cigugur, kan banyak tuh kecamatan Cigugur ya komandan. Bahkan Pak Kadisub datang sendiri. Kecamatan Cigugur apa maksudnya? Ya sekolah-sekolah yang sudah ada parkirnya itu udah kita datengin Pak. Makanya mau kita tertibkan. Jadi sebelum ditertibkan kami sosialisasi dulu nih. Ngambil sampel kayak SMP 1 Maleber. Maksud pimpinan kami itu begitu. Jadi ketika kami datang, kami bina, Kaget gitu ya. tidak kaget. Iya. Tapi kalau ketika mereka ngeyel, ya sudah terserah komandan saya mau diapain. Gitu, dikit. Ya, Jadi jadi proses. jadi intinya kan kita apa namanya ya pendekatan ke sekolah-sekolah gitu ya. Ya supaya mereka tuh misalnya ya tertib administrasi, tertib aturan gitu. Yang selama ini memang sebetulnya sudah berjalan. Iya. Jadi bukan misalnya disub mau menarik retribusi ke siswa enggak. Iya. Cuman kita hanya pendekatan menghimbau, ayolah gitu kita legalkan sesuai dengan aturan regulasi untuk izin pengelolaannya gitu. Kita hanya kepada izin pengelolaan parkirnya gitu. Ya kalaupun misalkan nanti apa namanya, kalau misalkan ada sekolah yang ini, kita juga nggak bakal memaksa, itu kan tergantung mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu. Dan kebetulan istilahnya sekolah yang respon yang awal itu kebetulan SMP 1 Maleber Dan ini persyaratannya. ingin Iya. tertib. Persyaratannya juga sudah masuk di sini Maleber gitu. Oh. Dari tapi kan atas nama komite yang mengajukannya, komite sekolah. komitenya. Ya di sini sudah ada apa namanya Persyaratan orang tua murid. pernyataan dari wali muridnya, terus ke desanya gitu. Bahkan di sana juga pembinanya juga dari Babinsa gitu, Dan Babin Babin Kamtibmas gitu. Jadi resmilah intinya gitu. Ini Kalau salah satu komite mah kan di dalamnya banyak wali murid kan ya? Iya. wali murid kan mewakili wali murid gitu. Boleh dilihat pada dermaga. Gitu.
Ini udah terpenuhi berarti sudah bisa mulai ya di SMP Iya, Malai. by proses sekarang, Proses. by proses. Oh, komitenya berarti ini Pak, karena lokasinya di sekolah ya. Ya. Kalau misalkan lokasi di luar sekolah kayaknya perorangan kayak gitu ya Pak ya. Ya, perorangan kalau di luar sekolah. Ya, Ini mungkin Pak, kalau saya melihat kalau titik-titik lokasi ini kalau dihitung itu kan ada lebih dari ratusan ya. Ratusan nih Pak, di luar sekolah dulu ya Pak ya. Iya, Di luar sekolah itu ratusan. Ada di sini pandu motor, inti aksesoris, toko oleh-oleh, lampu merah, Alfamart, apotek dan lain-lain lah, gitu banyak. Ya. Nah kalau non sekolah nih Pak, Ya. pemasukan dari yang titik ini itu estimasinya berapa Pak setahunnya Pak? Ya tergantung Atau pengalaman tahun luas. kemarin lah. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan tahun yang kemarin Masih ada. hanya masuk 576 juta. 576 juta. Gitu. Ini dari titik ini ya, ratusan titik ini. gitu. Nah, sekarang kita pas mulai masuk ya 2023 saja sudah 900 juta 80 ya, hampir 1 M lah gitu. Iya. Bahkan sekarang tuh 2024 sampai dengan bulan sekarang itu hampir 576 juta. 576 ya, gitu. Tapi potensi ke depan kita menargetkan ya mudah-mudahan sampai 2 M ya. Ya, 2 M Karena insya masih Allah. banyak potensi yang kita sedang 2 M di luar sekolah gitu. luar sekolah Ya. gitu. Karena kita tuh selain kita mencoba untuk menata parkir dan untuk terkait dengan PAD juga kita mencoba pendekatan kepada juru parkir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Jadi di samping mereka bekerja itu kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon bahwa semua di juru parkir itu dijamin asuransi kecelakaannya dari mulai berangkat sampai dengan pulang gitu. Jadi nanti semua juru parkir itu diasuransikan gitu. Jadi supaya mereka terjamin lah. Kalau dari ratusan titik lokasi ini ada berapa juru parkir Pak? Datanya? Ada 800 yang sudah didata, 800 juru orang parkir, ya sekitar ya. Ya, kabupaten. Itu belum Nah belum kalau semua. kalau misalkan ini berarti biangnya itu gara-gara target kalau gitu Pak. Di luar No comment. iya kan? Ya kan tadi 576 selama ini berarti dari kalau di optimasi berarti kan mungkin itu 2M itu dengan sangat kerja keras lah, ekstra keras gitu kan kerjanya kan. Iya. Sampai ke bengong. Iya kan ya. Nah, Izin Pak Deden menambahkan ini mas sedikit ya. ya ya. Karena gini ada Den, kalau melihat dari jumlah itu kan ada 206 titik lokasi. Oh iya ya sampai Jadi dari titik lokasi itu tidak berpikir satu titik ini 1 juta per bulan, enggak Pak Deden. Setahu kami ini ada yang setornya per bulan 200.000. oh Kalau kadang rame paling 1 bulan 300.000. Sekarang gini saja Pak Deden, punten itu berapa? 206 titik 206. Kalau kita rata-ratakan 300.000 saja per bulan. per bulan, itu kan 61 juta Pak Deden, punten ya. Kita kalikan 12, berapa Pak Deden? 12 bulan. Hanya 741 juta. ini dari tepi parkir jalan umum. Ya kan? Nah, sekarang kita punya lokasi parkir khusus, ada Rumah Sakit 45, Bandorasa, Linggarjati ya. Linggarjati sekarang ditambah Puspa Siliwangi dan Puspa. Langlang Buana. Terakhir saja Puspa Siliwangi itu kan kontrak berdasarkan lelang ya Komandan, 255. 255 apa? 255 juta per tahun. Per tahun. Per tahun. Dari hasil lelang ini dikali kontrak 5 tahun Pak Deden. Jadi Siliwangi aja apa plus Siliwangi saja, Oh. Puspa Siliwangi. Itu kan kita sudah menyumbang kepada PAD 1,3 miliar untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, ya. Bener kan? Jadi ketika melihat dari jumlah retribusi hanya berapa? 741 Komandan. 741. Mau digit. Ini kami dapat dari mana? Dan insya Allah kami dapat mempertanggungjawabkan ini Pak. Dari mana? Karena ayat pengelolaan pajak parkir dengan ayat pengelolaan retribusi parkir itu berbeda Pak. Kalau ayat
pajak parkir, survei potensi misalkan 100 juta. Dikali 10%, itulah pajak parkir yang harus dibayar ke kas daerah. 10%. Iya kan? Tapi kalau ayat retribusi parkir, Pak Deden, survei potensi misalkan 100 juta. 100 juta ini bukan yang harus disetorkan ke kas daerah, Pak. Karena di situ ada pengelola, ada jukir, ada yang punya lahan. Itu kan harus diperhatikan. Iya. Estimasi kami begini, dari 100% itu, Pak, diambil dulu 10-15% keuntungannya untuk pengelola. Ya kan? Dibayar dulu 0,1-4% untuk CSR atau tadi yang komandan saya bilang itu untuk kesejahteraan, kesehatannya. Diambil 20% untuk gaji para jukirnya. Sudah hilang kan itu 50%. Nah, nilai tawar dari retribusi parkir itu adalah 50 juta dari 100 juta. Itulah nilai tawar. Nilai tawar tapi ya masih nilai tawar. Iya. Makanya saya juga nanya kepada Deden, coba sebutkan ayat pembagian retribusi parkir seperti apa sih, saya tanya. Tapi 200.000 per bulan. Kecil ya. Emang kecil, Pak. Kan faktanya itu, Pak. Jadi mohon maaf, kecuali begini ya, mohon maaf misalkan pemerintah daerah nih, ini juga catatan buat kita bersama, punya satu lahan. Misalkan Puspa Siliwangi lah taruh kata. Siliwangi ini adalah lahan milik pemerintah. Dibangun oleh pemerintah. Gate parking disediakan pemerintah. Kemudian SDM pengelolaan parkir disediakan pemerintah. Baru itu dikenakan tarif 100%. Ini mah bagaimana ceritanya kalau mau 100%? Lahannya milik pemerintah, tapi gate parkingnya dipasang sama yang lain. Atau Pak Deden punya lahan. Mau nggak saya tarik retribusi parkirnya 100% dari potensi? Pertanyaan saya sederhana. Kebakalan lah. Nah iya itu makanya. Gimana ya? Jadi logiknya kita harus berpikir dulu, Pak. Belum biaya itu, Pak. Apa buat anti matahari itu, Pak? Apa tuh? Oh, sunblock. Seperti itu. Ya, mohon izin komandan, itu tadi kenapa? Karena saya nggak mau nih pimpinan saya ini juga disalahkan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini, karena kita juga ingin serius, Pak. Jadi Abdi ingin punya database dulu. Database kan sudah ada nih. By design sudah ada. Yuk mari bareng-bareng. Jadi jangan saling menyalahkan. Jangan ini dikaitkan dengan, mohon maaf ya, isu gagal bayar lah begini. Janganlah. Bantu kami, doakan kami, Pak Beni, saya dan teman-teman khusus di bidang perparkiran ini. Tentunya juga butuh support, bantuan dari berbagai stakeholder yang ada, baik dari Polres, TNI-nya, Pemda-nya, BPKAD-nya, Dispendanya, Dispektor, semuanya, Pak. Kalau gitu Pak, berarti ini tuh bagian dari gali potensi ya. Iya, di Pak. sekolah-sekolah itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Bagi yang mau, Bagi yang mau. kayak beda deh penafsirannya. Dan itu pun karena sudah berjalan ya, Pak. Iya, betul. Jadi di istilahnya mah dilegalkan, Iya. tapi kudu masuk nih. Oh iya dong. Itu kan aturan payung Iya, hukum. kita mau melegalkan perizinannya gitu. Perizinan. Karena sudah berjalan. Bukan istilahnya anak sekolah mau ditarik oleh dicuk, enggak. Gitu. Melegalkan pengelolaannya saja, izinnya. Itu juga permohonan gitu. Satu Maleber itu istilahnya akan menggunakan sistem mereka bikin gitu, aturan akan mendata gitu siswa tersebut apakah bisa kategorinya tidak mampu, mungkin dia tidak akan menarik gitu retribusi. Kalau yang tidak mampu gitu misalkan oh ini mampu hanya 1.000 ya 1.000, tapi yang biasa 2.000 gitu. Ya. Ya tambahan sedikit, tambahan sedikit lagi, komandan mohon izin. Jadi di Perda ini, Pak, kalau orang akan mengelola parkir khusus, dia sudah ada pola tarifnya. Sebetulnya pemerintah sudah enak, Pak, menyediakan. Ya. Kalaupun misalkan mau di tepi jalan umum, itu tadi yang dijelaskan oleh pimpinan saya, motor 2.000, mobil 3.000. Kalaupun di sekolah, bukan pola tarif lagi yang berbicara, tapi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami tidak bisa intervensi. Kami hanya berpatok kepada kemampuan mereka setor ke kas daerah melalui retribusi parkir berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Terima kasih. Nah itu. Tapi ada masalah juga, Pak. Contoh SMP 1 Maleber. SMP 1 Maleber itu kan usianya paling maksimal kan 15 ya, Pak ya, 15 Ya. tahun. Itu udah punya sih memang, Pak. Yang kalau misalkan ini dilegalkan berarti Dishub ikut melegalkan pelanggaran aturan lalu lintas kalau gitu, Pak.
Jadi itu bahkan kalau itu kan sekolah kan di dalam gitu, pengelolaannya itu kan di dalam gitu. Justru kita mendukung tuh karena dia ingin melegalkan, meresmikan pengelolaannya gitu ya, pengelolaannya gitu. Justru kan selama ini daripada sekarang siswa di luar kan, kalau di luar mah kan tidak ada sistem kemanusiaan, 2.000 ya 2.000 gitu, kalau mobil ya 3.000 kan gitu. Tapi kalau oleh sekolah inisiatif ya kita itu. Ya artinya si siswa nggak bakalan ditilang ya Pak, karena sudah ada koordinasi. Ya kalau misalkan memang sempat juga ada yang mengatakan kan katanya tuh belum mempunyai SIM ya, belum punya ini, ya itu mah kan istilahnya bukan ranah kita gitu. Kalau kita mah hanya tertuju kepada legal tentang pengelolaan parkirnya gitu, gitu. Ya, kalau anak sekolah itu mah ya kita mah bukan ranahnya gitu. Ya, yang penting kami juga dari pimpinan kami izin kemarin menambahkan harus ada rekomendasi juga lah tentunya dari Polsek setempat. Polsek. Forkopimcam lah. Itu kan kajian. Ya. AMDAL. Ya. AMDAL ini penting. Makanya kenapa izin kami belum keluarkan sampai saat ini karena ada satu yang belum terpenuhi, yaitu AMDAL dari kepolisian setempat. Ini juga penting, Pak. Tapi kalau memang sudah oke, nggak masalah. Is going. Pak, boleh nggak sih Pak? Ini mah mungkin bisa nggak misalkan di sub itu tidak menarik retribusi dari perparkiran sekolah, bahkan melarang adanya pungutan parkir bagi anak sekolah, bisa nggak sebetulnya Pak? Ya kalau misalkan itu bahkan tergantung mereka meminta ya, memohon. Kalau misalkan dia minta permohonan ya kita laksanakan gitu kan, seperti SMP atau Merebet. Tapi kalau misalkan dia tidak mengajukan ya kita juga tidak akan memaksa gitu, karena kalau yang namanya aturan kan mungkin ada aturan yang namanya setiap yang mungut terkait dengan apa namanya retribusi kan mungkin ada aturannya gitu. Istilahnya kan mungkin selama ini yang sudah berjalan aja kan pada ditarik gitu ya. Dan dinas itu di sub itu kan SKPD bagian dari, berarti yang paling bertanggung jawab nanti Pak PJ ya Pak ya, yang punya kebijakan untuk melarang atau tidak dipungut parkir berarti kan Pak PJ kan ya? Enggak kalau kaitan dengan apa menarik retribusi disebut legal tidaknya di sekolah itu kan karena kan ada kajian daripada undang-undang 22 pungutan liar itu, apakah masuk enggak? Pak, barangkali untuk berikutnya Pak, kita akan undang mungkin Pak PJ, Pak atau Pak Sekda, berarti kan ya sekarang nggak ada wakil bupati ya, yang artinya kita akan minta keterangan mengenai termasuk target 6,1 nih, kajian dari mana kan, kasihan juga kan di sub kan, sampai menggali potensi kumaha-kumaha kan gitu kan, seperti itu yang akhirnya jadi tertuduh kan di sub sama anak sekolah dipungut gitu kan. Oke, barangkali untuk closingnya Pak Hadis. Ya khususnya di Dinas Perhubungan kami tetap walaupun bagaimana yang namanya target PAD itu kita coba untuk mencapai target tersebut, kita berupaya sesuai dengan kemampuan dan kondisi di lapangan supaya potensinya seperti apa yang dapat kita hasil. Tapi kita tetap berusaha untuk maksimal mungkin. Tapi di samping kita menarik PAD untuk mencapai target tersebut, kita juga kan tetap mengacu kepada aturan-aturan yang tidak dilanggar lah gitu. Dan kami insya Allah kami pun berniat ingin dalam rangka menertibkan secara administrasi saja tentang perizinannya gitu. Adapun nanti kaitan dengan target itu kan bisa mengikuti gitu. Gitu. Terima kasih, itu saja yang disampaikan oleh kami. Bantu kami, doakan kami biar kami tetap ajeg, pancek, waras dan lugas, dan mohon dukungannya dari pimpinan dari berbagai stakeholder yang ada. Terima kasih, itu saja. Oke, itu barangkali untuk targetnya 6,1 kita doakan gitu kan ya tercapai ya. Amin. Insya Allah. Itu mungkin Pak atur nuhun kasumpingan Pak Amin. Topik kali ini baru perparkiran, nanti episode berikutnya baru dengan canggih. Itu pemirsa, terima kasih atensinya. Kita
kembali nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.